Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ayu Rahayu dengan NIM 1930106007. Dalam video kali ini saya akan membuat video pembelajaran embryologi tentang gastrulasi. Apa itu gastrulasi? Macam-macam dan yang lainnya. Yuk tonton video ini sampai habis. Apa sih itu gastrula? Nah, setelah mencapai bentuk blastula, pertambahan massa sel masih terus terjadi dengan pembelahan mitosis. Akibat sel mendesak ke bawah atau ke arah kutub vegetal atau vegetal fold, dan terjadilah pelipatan sel ke dalam invaginasi. Terjadinya invaginasi membentuk sebuah lekukan yang disebut blastofor. Invaginasi ini menandai dimulainya gastrula. Nah, gastrula adalah pengaturan kembali sel-sel blastula, sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau gastrula. Pada tahap ini terbentuk rongga yang disebut gastrokol atau archenteron. Pada gastrula, 2 lapis benih yang epiblast dan hipoblast akan menjadi 3 lapis, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Menurut para ahli, yang pertama, Landserter pada tahun 1875 dan Hurbright pada tahun 1906 menyatakan titik berat dalam proses gastrula adalah terjadinya perubahan satu lapis blastoderm pada blastula menjadi 2 lapis pada gastrula. Selanjutnya, menurut Cable pada tahun 1901, gastrula merupakan proses pemasukan daerah endodermal, ensodermal, dan notochordal ke dalam tubuh embrio. Selanjutnya, menurut para ahli yaitu Nelson pada tahun 1953, gastrula merupakan proses dinamis di mana daerah calon pembentuk organ pada blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi sesuai dengan pola pembentukan tubuh dari masing-masing spesies. Bagaimana sih terbentuknya gastrula? Nah, sel-sel blastula yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastofor akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga archenteron. Rongga ini membagi sel-sel yang tumbuh tersebut menjadi lapisan endoderm di sebelahan dalam dan mesoderm di bagian tengah. Lapisan bagian luar dari lapisan sel pada animal fold yang tetap berada di luar tidak melipat ke dalam membentuk ektoderm. Selanjutnya, ciri-ciri gastrula. Yang pertama, penataan kembali sel-sel embrio oleh gerakan morfogenetik. Yang kedua, ritme pembuahan sel diperlambat. Yang ketiga, tidak terjadi tumbuh yang nyata. Yang keempat, sistem metabolisme berubah. Yang kelima, peran enzim menjadi lebih besar. Selanjutnya ada PEDMARK. Peta nasib atau PEDMARK adalah daerah dangkal pembentuk organ yang terpeta pada blastula. Cara menentukan daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik tertentu pada stadium blastula akhir. Selanjutnya, tahapan gerakan gastrulasi. Dalam gastrulasi, sel masih terus membelah dan memperbanyak sel. Selain terjadi perbanyakan sel, di dalam proses gastrulasi juga terjadi berbagai gerakan untuk mengatur dan menyusun deretan sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh dari individu spesies masing-masing. Dalam hal ini, ada 2 kelompok gerakan. Yang pertama epiboli dan kedua emboli. Epiboli yaitu gerakan melingkup yang terjadi di sebelah luar embrio, berlangsung pada bakal, ektoderm, epidermis, dan saraf. Selanjutnya ada emboli, yaitu gerakan sel-sel dari luar atau permukaan ke arah dalam. Perpindahan sel yang akan menyusun mesoderm dan endoderm. Gerakan emboli dibagi menjadi 7. Yang pertama invaginasi, yang kedua ingresi, yang ketiga inovulasi, yang keempat evaginasi, yang kelima delaminasi, keenam konvergensi, dan yang ketujuh ekstensi. Selanjutnya ada germ layer.
pertama tampak ketika suatu lapisan sel tunggal terdorong keluar dari inner cell mass dan tumbuh mengelilingi blastocule, merupakan awal atau origo dari sistem digestif, hepar, pulmo, dan organ internal lain. Mesoderm atau lapisan germ atau lembaga tengah, lapisan sel-sel inner cell mass yang terdorong di antara endoderm dan ektoderm. Origo dari sistem skelet, otot, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Ektoderm atau lapisan germ yang paling luar. Origo dari sistem saraf, organ indera, dan rambut.